Khotbah 16. Misi mereka yang menerima Roh Kudus. Yesaya 61 ayat 1-11. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapat aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinga mereka berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, Sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Apakah misi mereka yang menerima Roh Kudus? Mengabarkan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah menerima Roh Kudus? Ia harus mengabarkan Injil air dan Roh kepada semua orang. Allah mempercayakan Injil kelahiran kembali yang indah dari air dan Roh kepada mereka yang telah menerima berdiamnya Roh Kudus. Mereka yang telah diampuni dosanya di hadapan Allah menerima Roh Kudus. Lalu mengapa menurut Anda Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka? Untuk memberikan kepada mereka jaminan terakhir bahwa Ia menjadikan mereka sebagai anak-anak-Nya. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka. Ia juga mengharapkan agar mereka menang atas iblis. Ia membuat mereka yang telah diampuni dosanya dan yang menerima berdiamnya Roh Kudus melakukan hal-hal ini. Ia membuat mereka memberitakan kabar baik kepada orang sengsara. Apakah kabar baik untuk orang-orang sengsara? Injil air dan Roh. Allah memerintahkan kepada mereka yang telah menerima berdiamnya Roh Kudus untuk mengabarkan Injil yang indah itu kepada orang-orang sengsara. Mereka yang telah menerima Roh Kudus, karena mereka telah memiliki pengharapan di surga, tidak pernah puas dengan perkara-perkara dunia. Allah memberikan Injil air dan Roh kepada orang-orang sengsara dan memberikan pengampunan dosa kepada mereka. Ia kemudian memberikan berdiamnya Roh Kudus kepada mereka dan mengizinkan mereka masuk ke dalam kekekalan. Allah memerintahkan kepada orang-orang benar untuk mengabarkan Injil air dan Roh kepada orang-orang sengsara. Ia juga mendorong mereka untuk mengabarkan kepercayaan kepada Allah dan Yesus. Alasan mengapa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita adalah untuk memberitakan kabar kesukaan secara berlimpah kepada orang-orang sengsara di dunia ini. Ia mengutus kita untuk memulihkan mereka yang hancur hatinya.
Bagaimana Allah menyembuhkan pikiran kita? Ia menyembuhkan hati yang hancur dengan Injil air dan Roh. Ada banyak orang yang hancur hatinya. Bagi mereka hidup ini tidak berarti dan kebenaran mereka telah hancur. Mereka menjalani kehidupan yang menyakitkan dan penuh rasa hina karena dosa-dosa mereka. Karena itu mereka seringkali disiksa oleh keraguan mereka tentang hidup ini. Semua manusia berharap untuk hidup secara terhormat dan menikmati kekayaan jasmani dan rohani, tetapi hal itu tidak bisa terjadi dengan mudah kalau seseorang baru saja dirampok habis-habisan. Demikian juga, mereka yang memiliki dosa di dalam hati juga terus-menerus dirampok kebenarannya, dan akhirnya mereka akan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya mengapa Tuhan, yang mengasihi orang-orang yang hancur hati, memerintahkan kepada kita untuk mengabarkan Injil yang indah itu kepada mereka. Dengan firman-Nya bagaimana Ia menyembuhkan mereka? Ia melakukannya dengan Injil air dan Roh yang indah itu. Ia memulihkan orang-orang yang hancur hati dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Ia mewartakan kemerdekaan kepada mereka yang ditawan oleh dosa. Ia memberikan kemerdekaan kepada para tawanan. Apa artinya? Artinya Allah membebaskan jiwa-jiwa manusia dari segala dosa dunia. Ia memberikan misi ini hanya kepada mereka yang telah menerima Roh Kudus, dan mereka bisa memerdekakan orang lain dari dosa-dosa mereka. Manusia memiliki tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwanya hidup di dalam ikatan karena kutuk dosa dan hukum Taurat. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjalani kehidupannya sebagai tawanan dosa, baik ia percaya maupun tidak percaya kepada Allah. Ia dilahirkan dalam keadaan berdosa dan selalu melakukan dosa, dan ia ditentukan untuk hidup sebagai tawanan dosa sepanjang kehidupannya. Ia hidup demikian dan ditentukan untuk dibinasakan. Inilah sebabnya maka ia menjalani kehidupan yang tidak terelakkan dan terjebak kepada mengasihi diri sendiri karena kelemahannya membuatnya ada dalam posisi seperti itu. Allah mengutus Roh Kudus kepada mereka yang tidak bisa tidak berbuat dosa dan ditentukan untuk mati, supaya mereka dapat mengabarkan Injil yang indah itu kepada mereka yang ada di dalam dosa dan memberikan kemerdekaan dari segala dosa kepada para tawanan dosa. Ia menguatkan mereka yang berduka. Apa yang diberikan Allah kepada mereka yang berduka? Ia memberikan Injil pengampunan dosa dan dengan itu menguatkan mereka yang berduka. Ia mengutus Yesus ke dunia ini untuk memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Dan untuk menanggung dosa itu, ia harus dibaptiskan oleh Yohanes dan mati di kayu salib. Demikianlah Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dengan demikian Allah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Tuhan kita menguatkan yang berduka dengan memberitahukan kepada mereka tentang Injil air dan Roh yang indah itu. Dengan itu, Ia memberkati mereka yang menderita karena iman yang tidak sempurna. Ia hanya memimpin mereka yang memiliki Roh Kudus untuk mengabarkan Injil yang indah itu, untuk memulihkan yang hancur hati dan membebaskan tawanan dosa. Tujuan dari keberadaan kita di dalam dunia ini adalah untuk diampuni oleh Allah dan kemudian mengabarkan Injil yang indah itu kepada mereka yang masih terikat oleh dosa dan membutuhkan kekuatan untuk bebas dari dosa. Allah memerintahkan kita bahwa meskipun kehidupan kita singkat, tetapi kehidupan kita tidaklah sia-sia. Bahwa Allah menyiapkan pengampunan dosa dan berkat-berkat yang ajaib kepada manusia adalah sebuah kenyataan. Tuhan kita juga menghibur mereka yang berduka dengan mahkota kemuliaan. Ini berarti bahwa orang-orang berdosa diampuni dosanya karena baptisan Yesus dan dengan demikian bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau seseorang diampuni dosanya, pikirannya disegarkan dan kemudian ia bisa menghargai semua berkat yang ajaib itu. Tuhan memahkotai dia dengan kemuliaan. Ia memberikan kepada orang-orang berdosa Injil air dan Roh dan membuat mereka yang percaya sebagai anak-anaknya. Mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu kemudian memiliki perasaan sukacita dan bukan lagi kesedihan. Sama seperti semua manusia lahir dan mati dengan tangisan,
kebahagiaan bersifat sementara dan pikiran manusia dipenuhi dengan kesedihan. Namun, Allah menemui mereka dan membuat mereka dilahirkan kembali dengan pengharapan dan kelegaan. Dengan demikian, mereka yang dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air, Injil yang indah itu menghidupi suatu kehidupan yang baru dan memiliki pekerjaan yang baru. Kemudian, mereka mampu melakukan apa yang dikehendaki Allah, yaitu untuk mengabarkan Injil air dan Roh kepada semua orang berdosa di dunia, mengusir segala kesedihan dari hati mereka dan memberi sukacita dan kelegaan. Mereka yang diampuni dosanya oleh Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Ia yang menyuruh orang-orang benar untuk mengabarkan Injil yang indah itu. Ia menyuruh mereka menyampaikan siapa sebenarnya Dia itu, Injil apa yang telah diberikannya, dan betapa mulianya kerajaan surga yang telah disiapkan untuk kita. Kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri mereka yang telah diampuni dosa oleh-Nya. Mereka yang berduka di dalam hidup mereka sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus sekarang justru penuh dengan sukacita. Mereka yang semula terikat dosa sekarang menikmati kelegaan kemerdekaan, dan mereka yang semula hidupnya sia-sia menjadi sangat berarti. Mereka semua memancarkan kemuliaan Allah. Allah menyebut orang-orang benar sebagai orang-orang yang akan membangun kembali reruntuhan, yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Sebenarnya, Injil air dan Roh yang indah itu adalah Injil yang diberitakan oleh para rasul di masa gereja mula-mula. Yesus diutus ke dalam dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Injil air dan Roh yang indah itu telah dikhotbahkan di dunia ini sampai sekitar tahun 300 Masehi. Injil yang diberitakan oleh orang-orang benar zaman ini adalah sama-sama Injil Roh Kudus yang diberitakan oleh para rasul di masa itu. Namun, di abad yang keempat, Kekaisaran Romawi menjadikan kekristenan sebagai agama negara dan memberikan kebebasan kepada warganya untuk menganutnya. Injil baptisan Yesus mulai memudar dan bahkan sedikit demi sedikit mulai hilang. Dan setelah itu, pada saat kekristenan menjadi agama yang mantap dan semakin berkembang, tidak ada lagi orang-orang yang mengabarkan Injil yang sejati. Mengapa iman dari mereka yang sebelumnya percaya dan mengabarkan kekristenan sejati dari Injil yang benar berubah? Setelah kekristenan menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen dibebaskan dari banyak kewajiban dan menikmati hak yang sama seperti warga Romawi yang lain. Orang-orang Kristen bisa menikah dengan para bangsawan Romawi dan bahkan masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Karena hak istimewa ini, iman mereka berubah, dan iman akan kebangkitan menjadi hanya sekedar agama biasa. Sejak itulah, Injil air dan Roh yang indah itu lenyap dan suatu bentuk baru dari kekristenan sekuler mulai berkembang. Allah memerintahkan kita, orang-orang Kristen zaman akhir yang hidup menjelang hari kedatangannya untuk mengabarkan Injil air dan Roh yang indah itu yang telah menjadi puing-puing selama ratusan tahun dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Ia akan memulihkan Injil air dan Roh yang indah itu yang diberitakan di masa para rasul. Injil di masa para rasul adalah Injil yang indah tentang baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Ia memanggil kita, orang-orang yang akan membangun kembali reruntuhan kota. Ia membuat kita mendengar dan percaya kepada Injil air dan Roh, dan menjadikan kita pekerja di kebun anggurnya. Allah memberikan kepada kita misi yang sama seperti yang diberikannya kepada para rasul. Ia membuat Anda dan saya memberitakan Injil yang benar tentang air dan Roh. Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Allah membuat mereka yang telah menerima Roh Kudus mengabarkan Injil dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Allah memahkotai kita dengan bunga, membuang segala kesedihan, dan memakaikan jubah pujian dengan memberikan kelegaan dan sukacita kepada kita. Mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka menaburkan benih Injil yang indah itu kepada orang lain yang menerima Dia. Kemudian mereka juga akan menerima Injil yang diberikan Allah, diampuni dan akhirnya menerima Roh Kudus. Kita sudah menjadi pekerja Allah. Anda dan saya diberkati dengan kemuliaan kerajaan surga. Tetapi Allah membutakan mereka yang tidak memiliki Roh Kudus sehingga mereka tidak bisa melihat atau mengerti Injil yang indah itu.
Mungkin mereka bisa membuat orang lain menjadi percaya kepada Yesus secara nominal, tetapi mereka tidak akan pernah membuat orang lain menerima Roh Kudus. Allah sudah melakukan hal-hal ini melalui mereka yang memiliki Roh Kudus. Ia membuat mereka mengabarkan berita indah itu kepada orang-orang sengsara dan memulihkan yang hancur hatinya dengan Injil air dan Roh. Ia juga memberikan kemerdekaan sejati dan keselamatan kepada mereka yang ditawan oleh dosa dan menguatkan mereka yang berduka dengan Injil air dan Roh yang indah itu. Ia membebaskan mereka yang ditawan oleh dosa karena kelemahan mereka, memberikan sukacita dan pengharapan dan kemudian naik ke surga. Untuk itu, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita membuat kita mengabarkan Injil air dan Roh kepada semua manusia. Yesus Kristus menyuruh mereka yang telah diampuni dosanya dan memiliki Roh Kudus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari dosa mereka. Tuhan memberi kuasa kepada mereka yang didiami Roh Kudus untuk melakukan pekerjaannya. Kita adalah pekerjanya, orang-orang yang dipilih sebagai pekerja di kebun anggurnya gereja Tuhan. Kita adalah hamba-hambanya. Allah sudah memberikan berkat yang ajaib ini kepada kita. Kita menyadari kelemahan kita kalau kita melihat ke dalam diri kita, tetapi karena Allah bekerja bersama kita, kita percaya kepadanya dan menjadi hamba-hambanya dengan iman. Kita percaya Allah akan melakukan banyak pekerjaan besar melalui kita dan meluaskan kerajaannya atas kita. Allah memutuskan untuk membangun kembali yang sudah musnah dengan Injil di kota yang telah menjadi puing-puing. Ia berjanji bahwa ia akan menanami kembali yang sudah tandus dan membangun kembali kota yang telah musnah. Saya percaya bahwa akan ada kebangunan rohani karena Injil di dunia ini sekali lagi. Tetapi hal itu bukanlah semata kehendak saya. Saya yakin akan hal itu karena Allah yang mengatakannya. Tuhan membuat mereka yang memiliki Roh Kudus mengabarkan Injil yang indah itu ke seluruh dunia. Ia mengutus anaknya ke dalam dunia ini dan menggenapi Injil, dan saya percaya ia akan menggenapi kehendaknya dan akan memakai lagi kita yang memiliki Roh Kudus. Mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya.